Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Teacher harap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, teacher akan pimpin doa. Teacher akan buka pelajaran kita dengan doa. Mari kita lipat tangan. Teacher awali dengan doa ya. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memimpin kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Pimpin kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, teacher akan melihat anak-anak semua sudah hadir apa di online kali ini. Oke, ada yang tidak hadir? Oh, semua hadir. Puji Tuhan. Kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, teacher mau kalian melihat video berikut. Video lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya, kamu dengarkan lagunya, kamu nyanyikan di rumah. Kamu ikuti gerakannya, ingat gerakannya, oke? Oke anak-anak teacher, kita akan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Pelajari lagunya dan ikuti gerakannya ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita ulangi lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, sekarang kita ulangi sekali lagi, ikuti gerakannya ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Oke, baiklah anak-anak teacher, pelajari di rumah, ikuti gerakannya, kirimkan videonya ya. Bye-bye. Oke, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Nah, ikuti gerakannya. Teacher harap kalian bisa mempelajari gerak dan lagunya, dan nanti kalian buat videonya sesuai dengan gerakan yang teacher berikan ya. Oke, kita buka buku kita halaman 72. Kita akan belajar mengenai hidup rukun. Nah, hidup rukun itu apa yo? Hidup rukun itu apa, suka berantem atau suka marah-marahan atau suka membenci? Oh, tidak.
Bukan itu dari arti dari hidup rukun. Nah, kehendak Tuhan itu kita harus hidup rukun. Tuhan cinta hidup rukun. Tuhan cinta tentang kasih, cinta tentang damai. Tuhan ingin sekali kita anak-anaknya hidup rukun satu sama lain. Nah, di buku kalian halaman 72, ayo coba dibaca dulu. Buka buku kalian ya, amati bukunya. Hidup rukun artinya saling menghormati, mengasihi, menyayangi, dan menolong. Itu artinya tidak ada pertengkaran, permusuhan, benci, dan dendam. Coba ambil pulpennya atau pena atau stabilonya, kalian garis bawahin yang namanya hidup rukun. Oke, garis bawahi hidup rukun artinya saling menghormati, mengasihi, menyayangi, dan menolong. Itu artinya tidak ada pertengkaran, permusuhan, benci, dan dendam. Sudah? Oke. Teacher akan bercerita tentang Lot dan Abram. Kamu bisa baca buku Alkitab kamu dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Di rumah kalian baca buku Alkitab dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Oke? Sekarang teacher mau bercerita tentang Abram dan Lot. Abram itu nama awal dari Abraham. Oke? Nah, Abram ini atau Abraham ini adalah paman dari Lot. Mereka bersaudara. Nah, Abram dan Lot sama-sama merupakan orang yang sangat kaya raya. Banyak ternaknya, kemudian banyak hartanya, banyak budaknya. Mereka sama punya banyak harta. Nah, mereka tinggal di tanah Negeb. Di mana mereka tinggal? Di tanah Negeb. Nah, tanah Negeb ini bukan tanah yang luas yang bisa menampung semua anggota dari Abram dan Lot. Nah, jadi makanan untuk ternak mereka pun gak cukup. Jadi mereka terjadilah perkelahian antara gembala Lot dan gembalanya Abram. Mereka berkelahi karena berebut tempat untuk makanan ternak. Nah, walaupun para gembala mereka berkelahi, kan, Abram dan Lot tidak ingin di antara mereka terjadi perselisihan. Karena apa? Karena mereka bersaudara. Abram dan Lot tidak ingin berkelahi. Mereka mau hidup rukun, gitu. Kamu tahu kan tadi apa arti daripada hidup rukun? Teacher ulangi lagi ya. Hidup rukun artinya saling menghormati, mengasihi, menyayangi, dan menolong. Di mana artinya tidak ada pertengkaran, permusuhan, terus benci dan dendam. Udah digaris bawahin tadi kan, teacher sudah kasih tahu. Tolong digaris bawahi halaman 72 di bagian atas ya anak-anak ya. Supaya nanti ketika teacher tanya lagi, kalian sudah pahami apa itu arti hidup rukun. Kembali di Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Oke? Nah, di sana di tanah Negeb itu jadi tumbuh-tumbuhannya, makanannya tidak cukup untuk ternak mereka. Jadi timbullah perkelahian, tapi bukan perkelahian antara Abram dan Lot, tapi para gembalanya. Luar biasa kan? Mereka tidak mau berantem, Abram dan Lot. Jadi mereka mempunyai usulan bagaimana caranya mereka supaya tidak terjadi perkelahian lagi.
Jadi di sini teacher mau cerita juga kalau nanti di Kejadian 13 ayat 1 sampai 12, di situ mereka memisahkan diri deh. Memisahkan diri antara tanah Lot dengan tanah Abram supaya ada tempat yang luas. Nah, jika ada terjadi pertengkaran kita satu sama lain, perselisihan, bukan kita buat mereka jadi tonjok-tonjokan, bukan. Tapi kita cari apa solusinya. Apa yang harus kita lakukan supaya jangan bertengkar. Contohnya, kamu dengan abang kamu berkelahi. Nah, ada berselisih paham. Jangan sampai main pukul langsung. Tidak. Tapi kamu harus ngomong sama abang kamu, ngomong sama adik kamu, bagaimana cara supaya tidak terjadi pertengkaran. Cari solusinya. Misalnya berebut mainan nih. Kamu cari apa yang harus membuat kita bisa main bersama. Abang mau mainan apa, adik mau mainan apa. Nah, jadi kalian berdua atau kalian berempat atau bertiga bisa bermain bersama tanpa ada pertengkaran. Begitu juga dengan di sekolah. Jika ada satu hal yang tidak diinginkan dengan teman kamu, coba kamu cari solusinya. Bukan bertengkar, tidak membenci teman, tidak mencari musuh dengan teman. Tidak sama sekali anak-anak ya. Tuhan sangat benci dengan yang namanya pertengkaran. Tuhan sangat suka yang namanya hidup rukun. Benar sekali. Nah, jadi si Lot pergi ke lembah Yordan. Jadi si Lot ini pergi ke lembah Yordan sehingga bisa mendapatkan makanan lebih banyak. Terus Abram kemana? Abram ke tanah Kanaan, ya kan? Abram ke tanah Kanaan. Nah, jadi terpisahkan mereka. Tanah Kanaan itu luas, terus lembah Yordan itu luas. Jadi ternaknya si Abram dan ternaknya si Lot bisa makan bersama di tempat mereka masing-masing tanpa ada iri, benci, dengki. Di sana banyak makanan, di sini banyak makanan. Nah, tidak ada terjadi pertengkaran lagi ya kan? Kemudian semua menjadi hidup rukun. Oke? Sampai di sini paham? Kenapa kita harus hidup rukun anak-anak? Karena hidup rukun itu yang sangat dikehendaki Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup rukun dengan siapa saja. Baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan kita, misalnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, depan rumah, dengan tetangga, dengan teman-teman kita. Jadi kita tidak boleh membenci musuh kita. Kita mau berusaha menolong orang di sekitaran kita. Jika kita tidak mau hidup rukun, kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Siapa di sini mau dihukum sama Tuhan? Tidak ada kan? Makanya jangan pernah cari musuh dengan teman-teman kita. Jangan memilih-milih teman. Misalnya dia jelek, kau nggak mau berteman dengan dia. Kalian tidak mau berteman dengan dia. Tidak boleh. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Tapi kalau ada yang nakal, kita bisa katakan kepada teman kita seperti ini. Saya mau berteman dengan kamu, tapi kamu tidak boleh nakal. Nah, gitu. Bukan berarti kita menjauhi teman kita yang nakal, tetapi kita beritahu sekali dua kali. Kamu mau berteman gak dengan saya? Kalau mau berteman, kamu tidak boleh nakal. Nah, itu solusinya. Oke? Tapi
sekali dua kali teman kamu tidak mau mendengarkan perkataanmu, kamu boleh menjauhi, tapi bukan artian bermusuhan. Kamu bilang berulang kali kepada teman kamu, saya mau berteman dengan kamu, tapi kamu harus berbuat baik. Jadi kita harus menjadi contoh untuk teman kita. Oke? Kemudian, jika kita hidup rukun, akan mendapat berkat dari Tuhan. Mendapat berkat yang luar biasa. Apa berkat Tuhan itu? Berkat Tuhan itu bisa berupa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup harmonis. Oke? Apa aja berkat Tuhan, anak-anak? Ya, teacher ulangi ya. Berkat Tuhan itu bisa berupa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup harmonis. Tidak selamanya berkat Tuhan itu berupa materi, uang, tidak. Oke? Sampai di sini paham anak-anak? Nah, coba gini. Kamu bayangkan, kamu selalu bertengkar dengan teman kamu. Apakah kamu merasakan bahagia? Apakah kamu merasakan sukacita? Teacher yakin tidak. Kamu akan ada rasa dendam, rasa benci di hati kamu. Ya? Bener kan? Kamu akan merasa kesel. Makanya ada lagu begini. Ayo, siapa yang sering dengar lagu? Yang sering memperhatikan video TikTok? Jangan iri, jangan dengki, jangan iri hati. Nah, itu lagunya. Teacher juga sering dengar lagu itu. Jadi apa dikatakan di lagu itu? Jangan iri, jangan dengki, jangan iri hati, jangan iri dengki. Nah, oke? Tuhan sangat menginginkan kita tidak iri, dengki, tidak cari pemusuhan, harus hidup rukun. Supaya apa, anak-anak? Supaya mendapat berkat dari Tuhan. Berkat apa? Berkat damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup harmonis. Terus, kalau kamu sedih, sukacita itu akan terenggut. Muka ini, wajah kita nih, wajah akan cepat tua kalau kita marah-marah, sedih, nangis, bertengkar, dipukul, mukul, muka bonyok-bonyok, tulangnya patah, gigi patah. Kamu mau muka bonyok, gigi patah karena bertengkar dengan teman kamu? Pasti enggak kan? Terus sampai di rumah, kalau pulang dari sekolah habis bertengkar, kamu pasti dimarahi sama orang tua. Kenapa tadi? Kamu nakal kenapa? Ayo, mau dimarahi mama papa? Pasti enggak kan? Oke, mulai dari sekarang coba kamu hidup rukun dengan teman, dengan saudara-saudara. Oke, teacher akan kembali bercerita tentang Ruth dan Naomi. Oke, pada Alkitab kita di Rut 1 ayat 15 sampai 22. Kamu bisa baca nanti di rumah Rut 1 dari ayat 15 sampai 22. Nah, di sini teacher akan bercerita sedikit tentang Rut dan Naomi. Siapa Naomi? Naomi adalah ibu mertua Rut. Nah, Rut itu adalah menantunya. Oke, teacher ulangi. Naomi merupakan ibu mertua Rut dan Rut adalah menantu. Oke. Dulu terjadi kelaparan di Israel. Naomi dan suaminya serta 2 orang anaknya pergi ke Moab dan tinggal di sana. Jadi Naomi punya suami dan punya 2 orang anak laki-laki. Nah, punya juga 2 orang menantu.
Oke, istri daripada anak-anaknya. Nah, nama anak Naomi itu adalah Elimelek. Dan teacher mau ulangi lagi ya. Maaf, teacher akan ulangi lagi. Suaminya Naomi itu namanya Elimelek. Nah, anak-anak teacher bisa buka buku halaman 73 ya, anakku. Halaman 73. Nah, suaminya Naomi itu namanya Elimelek. Nanti coba kamu kasih garis bawah di buku kita itu di halaman 73. Suami Naomi namanya Elimelek. Dapat? Ya, dapat. Terus kemudian anaknya namanya Mahlon dan Kilion. Coba garis bawahin ya. Anaknya Mahlon dan Kilion. Ambil stabilonya, pulpennya, tolong garis bawain. Nah, di sana Elimelek dan kedua anaknya itu meninggal karena terjadi kelaparan besar. Tinggallah Ruth, Naomi, dan satu lagi menantunya si Orpa namanya, Orpa. Jadi siapa nama menantunya si Naomi? Satu Orpa, satu lagi Ruth. Oke. Nama suaminya Naomi namanya si Elimelek. Oke. Meninggallah si Mahlon dan Kilion, anaknya Naomi. Oke. Dan mereka tidak mempunyai lagi suami. Masing-masing suami ya, sudah meninggal semuanya. Tinggallah Naomi, terus Orpa dan Ruth. Nah, terus Naomi mau kembali ke negara asalnya, ke daerahnya, dan menyuruh kedua menantunya untuk pulang ke rumah masing-masing. Orpa meminta izin untuk kembali ke negaranya asal. Tetapi si Ruth tidak mau. Dia ingin bersama-sama dengan si Naomi. Jadi mereka saling mengasihi satu sama lain antara Naomi dan Ruth. Ruth menganggap Naomi adalah mamanya. Jadi tidak mau berpisah dengan Naomi. Jadi mereka bersama-sama hidup rukun, satu sama lain saling mengasihi. Ya kan anak-anak? Terus kemana Naomi pergi, ke situlah Ruth pergi. Begitulah contoh yang harusnya kita teladani. Hidup rukun satu sama lain, tidak terjadi pertengkaran. Nah, teacher berharap kalian menggarisbawahin hal-hal yang penting ya anak-anak. Kalau ada yang tidak tahu, kalian bisa baca di Kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Oke. Di situ ada tentang Abram dan Lot. Kemudian di Rut 1 ayat 15 sampai 22 tentang Naomi dan Rut ya. Teacher harap kalian bisa garis bawain poin-poin yang teacher ingin katakan tadi, yang teacher sudah katakan di pembelajaran tadi. Oke. Jadi seperti contoh Abram, Lot, Naomi, dan Ruth. Di situ kita lihat setiap perselisihan pasti ada solusinya. Jadi anak-anak teacher, sekali lagi, Tuhan berkehendak supaya kita hidup rukun. Ya kan? Karena apa? Supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Berkat apa? Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, terus berkat apa lagi? Kebahagiaan dan hidup harmonis ya. Oke. Kemudian teacher ingin kalian melihat, coba gambar ini. Teacher mau kasih tahu ada gambar satu ini. Nah, ini apa? Gambar apa? Ayo. Apakah kedua orang ini hidup rukun? Oh tidak, mereka bertengkar satu sama lain. Ya ini matanya bonyok nih,
Tidak kan? Mereka tidak hidup rukun. Nanti gara-gara ini terjadi luka kan? Nah, kemudian gambar ini. Gambar ini, lihat. Ini bertengkar, ya kan? Bertengkar. Pukul-pukulan. Nah, ini usil nih sama cewek yang satu ini. Dijambak, ditariknya rambutnya. Ini boleh anak-anak? Tidak, tidak boleh ya kan? Kemudian yang ini. Nah, di gambar ini teman-temannya membuli teman yang satu ini sampai nangis. Nah, di sekolah kita tidak boleh membuli teman kita. Tidak boleh sama sekali. Kamu mau dihukum Tuhan? Kan kita disuruh supaya hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain. Ya kan? Nah, gambar di sini, bagaimana pendapatmu? Ini bagus tidak? Tentu tidak. Ini berebut mainan nih, cewek ini dua ini ya kan? Nah, ini berebut mainan, mobil-mobilan. Itu tidak boleh. Kita harus saling hidup rukun. Kalau ada teman kita ingin meminjam mainan kita, beri. Oke? Kemudian, hidup rukun itu harus seperti ini. Bermain bersama, ya kan? Kalau ada makanan kita kasih ke teman. Oke? Nah, kemudian terus pulang sekolah sama-sama. Ya kan? Membersihkan ruangan sekolah bersama-sama. Kemudian belajar kelompok bersama-sama, tolong-menolong. Ya, seperti itu anak-anak teacher. Teacher harap kalian satu sama lain seperti gambar ini. Supaya dapat apa? Berkat dari Tuhan, damai sukacita, hidup harmonis. Oke? Oke. Sekarang teacher mau kalian untuk belajar lagu yang tadi ya, teacher yang sudah kasihkan kepada kalian tentang rukun. Apa judulnya anak-anak? Rukun cinta satu sama lain. Nah, kalian pelajari kembali video tadi, kalian ulangi video yang teacher sekarang ini. Kalian coba praktekkan lagu tersebut ya anak-anak. Oke, praktekkan lagu yang ada kita pelajari nanti. Kemudian teacher mau kalian mengerjakan halaman 76 dan halaman 77. Ini halaman 76 dan halaman 77. Coba kalian kasih pendapat tentang pada gambar ini, kasih pendapatnya, tulis ya di buku tulis ya nak ya. Coba kalian tulis apa pendapat kalian pada halaman 76 dan halaman 77. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa tanya mama papa ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita, teacher ingin kalian menghafalkan ayat hafalan. Menghafalkan ayat hafalan di Mazmur 133. Coba buka Alkitabnya. Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1. Teacher bacain ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Teacher ulangi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini ayat hafalan kita untuk minggu depan ya anak-anak. Coba kalian tandai, kalian hafal. Minggu depan kita baca lagi ya. Nanti kita pelajari lagi ayat hafalan kita itu untuk minggu depan. Teacher harap kalian baca. Oke?
Sekarang teacher akan merangkum pembelajaran kita tadi. Kalian sudah garis bawahin kan yang teacher inginkan tadi? Coba di halaman 72. Hidup rukun artinya menghormati, mengasihi, menyayangi, dan menolong. Itu artinya tidak ada pertengkaran, permusuhan, benci, dan dendam. Oke. Kemudian teacher ingin kalian garis bawahi juga di halaman 73. Di bagian atas, berkat Tuhan bisa berupa damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup harmonis. Itu ya. Kemudian ayat hafalan kita di Mazmur 133 ayat 1. Oke. Jadi hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Di garis bawahin juga di halaman 73 itu di bagian tengahnya ada tulisan hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Oke ya? Oke. Oke, baiklah anak-anak teacher. Teacher tadi sudah merangkum pelajaran kita, kemudian udah memberikan ayat hafalan, kemudian tugas di mana di halaman 76 dan halaman 77 tolong kalian kerjakan, tulis di buku tulis ya. Kemudian buat video lagu. Kalau video lagunya bisa teacher kasih waktu 2 minggu. Boleh dikirimkan sama teacher, nanti teacher ingatkan lagi. Kemudian minggu depan kita masih mempelajari tentang hidup rukun ini ya anak-anak. Kita akan mempelajari lagi hidup rukun ini di pembelajaran kedua nanti. Oke? Teacher harap anak-anak teacher menjadi berkat bagi sesama, menjadi garam dan terang dunia. Tidak terjadi pertengkaran satu sama lain. Rajin membaca Alkitab. Kemudian apa anak-anak? Suka menolong orang tua, suka menolong teman, mau berteman dengan siapa saja, menjadi berkat bagi siapa saja. Nah, teacher akan menutup pembelajaran kita. Nah, sebelum kita belajar, teacher mau kalian berjanji dalam hati, kalian mau jadi anak yang baik, anak yang luar biasa. Oke? Sekarang teacher akan tutup dalam doa. Mari lipat tangannya. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya kami mau hidup rukun satu sama lain Tuhan. Tidak terjadi pertengkaran. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak baik. Sehingga mendapatkan berkat dari-Mu Tuhan. Berkat sukacita, damai, sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Berkatilah anak-anak kami dalam pelajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Satu lagi baca bukunya ya. Terus ayat hafalannya. Rajin membaca anak-anak. Kalau ada tugas, kerjakan sekarang. Jangan tunggu hari esok. Oke, jangan tunggu selesai besok-besok. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.